Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA. Tema 1, subtema 1. Materinya tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Alat perkembangbiakan secara generatif tumbuhan adalah bunga. Bagian-bagian bunga sempurna. Di sini ada contoh bunga sempurna. Bagian-bagiannya adalah mahkota bunga. Di sini ada benang sari, sebelah sini ada kelopak bunga, lalu ada dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji bunga, tangkai putik, di sini ada kepala putik, lalu ada tangkai sari dan juga kepala sari. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian bunga sempurna. Bunga memiliki benang sari dan putik. Benang sari atau yang berwarna orange ini, yang kecil-kecil ini adalah sebagai alat perkembangbiakan jantan. Sedangkan yang ujung putih ini adalah putik. Putik adalah sebagai alat perkembangbiakan betina. Proses perkembangbiakan generatif tumbuhan. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan dan dilanjutkan dengan pembuahan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri. Pada penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Ini contoh gambarnya. Contoh tanamannya, penyerbukan sendiri terjadi pada padi. Selanjutnya, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. Ini contoh gambarnya. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi mereka ini masih dalam satu pohon. Contoh tanaman yang mengalami penyerbukan tetangga adalah mawar merah, mawar putih, jagung, dan juga padi. Selanjutnya, penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Ini contoh gambarnya. Nah, contohnya terjadi pada pohon mangga. Selanjutnya, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis, tetapi beda varietasnya. Contohnya adalah penyerbukan yang terjadi pada anggrek bulan dengan anggrek kalajengking. Mereka masih satu jenis, sama-sama bunga anggrek, tetapi varietasnya beda. Maksudnya varietasnya di sini adalah yang satu anggrek bulan, yang satu anggrek kalajengking. Varietasnya bulan sama kalajengking. Varietasnya berbeda, tetapi masih satu jenis, yaitu bunga anggrek. Begitu ya. Nah, penyerbukan tumbuhan dapat dibantu oleh angin, air, hewan, dan manusia. Contohnya adalah seperti ini. Lebah membantu penyerbukan bunga. Selanjutnya, burung kolibri membantu penyerbukan bunga.
Serbuk sari dapat mencapai kepala putik secara alami dan secara buatan. Perantara yang membantu terjadinya penyerbukan disebut polinator. Berdasarkan macam-macam perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, penyerbukan zoidiogami, penyerbukan hidrogami, penyerbukan anemogami, dan penyerbukan antropogami. Penyerbukan zoidiogami. Nah, penyerbukan ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan, misalnya burung, serangga, kelelawar, dan siput. Penyerbukan zoidiogami memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Warna mahkota bunga mencolok dan berukuran besar. Bunga berbau khas. Bunga memiliki kelenjar madu atau nektar. Serbuk sari bunga lengket. Dan kepala putih agak tersembunyi. Selanjutnya adalah penyerbukan hidrogami. Penyerbukan ini terjadi ketika penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tanaman air, seperti hidrilla dan ganggang. Serbuk sari dibawa oleh arus air hingga akhirnya bertemu dan menempel di putik bunga lain yang sejenis. Selanjutnya adalah penyerbukan anemogami. Penyerbukan ini dibantu oleh angin. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah jagung, gandum, dan rerembutan. Ini adalah contoh gambar penyerbukan anemogami. Penyerbukan anemogami memiliki ciri-ciri bunga sebagai berikut. Yang pertama, mahkota bunga berukuran kecil dan tidak berwarna. Serbuk sari kering, ringan, dan banyak. Tidak berbau dan tidak berkelenjar nektar. Kepala putih terjulur keluar. Selanjutnya, penyerbukan antropogami. Penyerbukan antropogami ini penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu manusia adalah bunga vanili, anggrek, salak, dan buah naga. Nah, itu tadi materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.